Selamat pagi, kekasih-kekasih Kristus. Firman Tuhan dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-27 menyatakan, "Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu." Kekasih-kekasih Kristus, marilah melangkah dengan damai sejahtera yang Dia anugerahkan kepada kita semua. Damai sejahtera Tuhan menopang setiap hamba-hambanya, diaken dan penatua yang berada di Sekpel 1, Penatua Elias Manuhutu, Penatua Simon Tanamal, Penatua Nyonya E. Tualing, Penatua Nyonya F.Y. Patinama, Diaken William Tuhusula, Diaken Nyonya Pruli Puturuhu, Diaken Maksi Pinontoan, Diaken Nyonya E. Bode. Tuhan Yesus merahmati setiap karya layan yang ibu bapa saudara-saudara lakukan bersama keluarga terkasih. Kuasanya kiranya juga menopang dalam damba dan harapan setiap pribadi yang ada dalam kelemahan tubuh dan harus menjalani isolasi mandiri, perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Teruslah bertumbuh dalam pengharapan hidup dalam nama Tuhan Yesus, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Injil Lukas 1 ayat 37. Kasih-Nya yang merahmati dengan menghadirkan sukacita pertambahan usia kelahiran bagi Ananda Christian Yosua Mario Clarso, Sekpel 4, dan Saudari Stefani Martaning Tias, Sekpel 6. Selamat dan semangat merayakan hari ulang tahun yang Tuhan anugerahkan. Kitab Mazmur 116 ayatnya yang ke-15 menyatakan, "Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kiranya kekuatan dan penghiburan Tuhan Yesus berikan buat Penatua Nyonya Wahyu Yatini Jodi bersama keluarga terkasih. Kami menyatakan turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Jodi Hadi Yudianto. Dan Tuhan Yesus juga melawat, menjamah, dan memberikan pemulihan bagi Ibu Jodi yang sedang dirawat di rumah sakit saat ini." Ibu bapak saudara-saudara yang sepengharapan dalam Kristus, sabda Tuhan akan jadi santapan rohani di pagi hari ini. Sebelum kita menerimanya, mari kita berdoa. Di pagi ini ada kesempatan yang Engkau beri untuk kami mendengar dan membaca bagian sabda firman-Mu. Mampukan kami mengerti dan mampukan kami untuk mewartakan firman-Mu dalam laku hidup kami di sepanjang hari yang Tuhan berikan. Bersabdalah ya Tuhan, kami memohon. Amin. Sabda firman-Nya pagi hari ini terambil dari Injil Matius 25 ayatnya yang ke-22 sampai 23. Firman Tuhan menyatakan, "Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, 'Tuan, 2 talenta yang Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta.'
Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Sang tuan memberi dan mempercayakan talenta ini kepada mereka bertiga, sekaligus memberi waktu untuk mereka, bukan hanya mengelola talenta yang dipercayakan kepada mereka masing-masing, tetapi juga mereka dipercayakan untuk mengelola waktu hidup selama tuannya sedang bepergian, dan pastinya ia akan datang kembali. Hamba yang kedua, dia diberi kepercayaan tidak sebesar hamba yang pertama. 2 talenta. Itulah kepercayaan yang diterima dari tuannya. Ketiganya menerima tanggung jawab yang sama dengan jumlah yang berbeda. Dengan setia dan sukacita, hamba yang kedua ini menerima tanggung jawab itu. Dia mengelola talenta yang diberi oleh tuannya, dan dia juga mengelola waktu yang tuannya percayakan, sehingga bukan saja menghasilkan laba 2 talenta, tetapi dia pun dapat mempertanggungjawabkan saat tuannya kembali. Ada kesetiaan dan ada kualitas dalam diri hamba-hamba ini. Tentunya hamba yang pertama, demikian juga dengan hamba yang kedua, namun berbeda dengan hamba yang ketiga. Kedua hamba ini mampu mengelola baik talenta yang dipercayakan maupun waktu yang diberikan. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita semuanya saat ini? Selagi kepercayaan itu masih ada dalam hidup kita dan masih ada waktu untuk mengelolanya, maka mari ibu bapak saudara-saudara sekalian, jangan buang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak berguna. Karena segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Sebelum terlambat, kerjakan dengan setia dan hasilkan karya layan yang berkualitas guna menyenangkan hati Tuhan. Ibu bapak kekasih-kekasih Tuhan, mari berdoa. Hanya oleh anugerah-Mu kami hidup dengan talenta yang Tuhan percayakan untuk kami kembangkan. Ajar kami untuk bertanggung jawab mengelolanya di sepanjang waktu yang Tuhan percayakan. Dengan ragam karya yang Engkau amanahkan, Tuhan yang Maha Kasih, mampukan kami untuk setia dan menghadirkan kerja layan yang berkualitas, agar semuanya menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami memohon Engkau tetap menopang kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan, sehingga ada sukacita dan pengharapan dalam hidup kami. Setiap kami yang bergumul dengan sakit penyakit, kami tetap memohon lawatan dan jamahan-Mu, guna memberi kami kekuatan bukan hanya secara fisik, tetapi juga iman, agar pengharapan dalam nama-Mu tetap ada dan bertumbuh. Tuhan Yesus, berkati keluarga yang berduka cita, khususnya hamba-Mu Penatua Nyonya Wahyu Yatini Jodi. Tuhan Yesus beri kekuatan dan penghiburan bagi Ibu Jodi dan kaum keluarganya yang berduka. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntunlah kami berjalan dalam kehendak-Mu dan jadikan kami saluran berkat-Mu bagi sekeliling. Dalam kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Kiranya ada kuat,
dan ada sehat yang Tuhan berikan bagi kita sekalian. Selamat pagi.